beserta seluruh jajarannya, Pak Abdul Mukid, serta Ketua Aisyah Cabang Mancar beserta dengan seluruh jajarannya yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Jatam Jamaah Tani Muhammadiyah, Jatam Jamaah Tani Muhammadiyah, Pak Mukim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, masih diberikan sisa umur. Saya setiap kesini saya teringat teman baik saya, mudah-mudahan husnul khotimah, yaitu Pak Darsuki ya, yang dulu pada waktu membuka awal pengajian Padang Bulan ini saya buka setelah Covid ya. Kemudian alhamdulillah pada hari ini bisa hadir kembali. Dulu masih ada Pak Darsuki ya. Pak Ahmad Darsuki ya, Pak Ahmad Darsuki. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi salam ya kepada kita. Bapak dan Ibu, YouTube PDM, jadi PDM ada YouTube, kegiatan-kegiatan banyak dimasukkan ke YouTube, yaitu kesalahan yang sama tapi akibatnya berbeda. Maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Ada 8 nasihat Luqman kepada anaknya yang demikian bagus sehingga dibakukan Allah di dalam surat Luqman. Dan itu tidak hanya kita jadikan pegangan nasihat untuk anak-anak kita, juga untuk pegangan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ituhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wal walidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innahu latiful khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi masjika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Niku surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Ada 8 nasihat Luqman kepada anaknya, di mana 8 nasihat itu yang pertama adalah masalah tauhid, yaitu agar supaya anaknya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, nasihatnya untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian nasihat yang ketiga, mengingatkan anaknya untuk selalu berbuat baik ya, berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan baik, dimanapun perbuatan baik itu dilakukan, maka Allah akan mencatat perbuatan itu. Kemudian
Yang keempat ya, adalah untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian yang kelima yaitu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam yaitu untuk bersabar terhadap musibah yang diujikan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh tidak boleh sombong, dan yang kedelapan rendah hati. Niku 8 nasihat Luqman kepada anaknya yang dibakukan Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Monggo bersama-sama ya, 8 nasihat ini kita bahas bersama, sehingga mudah-mudahan kita bisa gunakan untuk menasihat kepada anak turun kita ya. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Dados kita sedaya boten cuma menyelamatkan diri kita, tapi ugi diperintah untuk menjaga dan menyelamatkan anak turun kita dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, ya, di mana bahan bakuna itu adalah dari manusia dan batu. Karena itulah maka malam hari ini kita bahas, mudah-mudahan dengan demikian nanti kita bisa menasihatkan kepada anak-anak kita dan juga menasihatkan kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ituhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ituhu, yaitu ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya. Apa? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Syirik itu mensekutukan Allah. Nah, ini adalah pesan Luqman kepada anaknya, yang sekaligus ya pesan kepada kita semuanya, agar supaya kita betul-betul menanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak kita. Muhammadiyah adalah berusaha menanamkan akidah yang murni, akidah yang kokoh, akidah yang jauh dari unsur-unsur khurafat, dan akidah yang juga jauh dari unsur-unsur kemusyrikan. Bapak dan Ibu, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Jadi kita tanamkan Bapak Ibu akidah yang kokoh. Nopo akidah niku? Akidah itu dari kata-kata aqodah, yaqidu. Jadi mengikat. Akidah itu ikatan, keyakinan, iman. Kita tanamkan anak-anak kita akidah yang kokoh, ya. La ikraha fiddin,
Tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Kebenaran itu sudah tampak dari kesesatan. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi. Ini faman yu'min billah wa yu'min billah wa may yakfur bitaghut. Barang siapa yang mengkafirkan sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan semata-mata hanya menyembah kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa fisomalaha, maka sudah berpegang pada satu tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin akan terlepas. Pulau panjenengan setiap saat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada al-ma'bud yang disembah kecuali Allah. Ya. Karena itu maka mensekutukan Allah dengan ciptaannya, maka itu adalah perbuatan yang sesat, yang kedoliman yang agung. Allah itu Khalik, Allah itu Tuhan, kok disamakan dengan makhluknya? Nyembah Allah tapi masih menyembah selain Allah, ya. Perbuatan-perbuatan yang syirik. Di dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Niku tengene Al-Qur'an. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Niku diulangi 2 kali, ya. Di dalam satu surat 2 ayat sama. Jadi ditekankan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah, ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka itu jaga akidah kita, jaga akidah anak-anak kita, kita tanamkan akidah yang kokoh kepada anak-anak kita, jangan sampai terperosok pada perbuatan yang musyrik, ya. Kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, dan itu adalah misi. Salah satu misi Muhammadiyah adalah kuwatul akidah, akidah yang kokoh, yang mantap, yang dijauhkan dari unsur-unsur khurafat dan unsur-unsur syirik. Nah, ini Bapak dan Ibu, tantangan di dalam kehidupan sekarang ini, ya, luar biasa, ya, luar biasa. Kita bisa saksikan betapa mudahnya seseorang itu kemudian menjual imannya, ya, menjual imannya. Betapa mudahnya seseorang itu menjual imannya, ya. Tetapi di satu sisi juga kita saksikan betapa banyak mu'alaf orang yang memperoleh hidayah dari Allah, yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Di saat ini kita menyaksikan, ya, mungkin bapak-bapak ini nanti sebentar lagi jam 10 juga ada pertandingan, Pak, ya, dari Piala Dunia di Qatar, ya, di negara Islam. Luar biasa, baru kali ini, ya, Piala Dunia dibuka pembukaan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selama perhelatan ratusan orang mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Luar biasa. Kenapa? Contoh perilaku dari orang-orang muslim yang kemudian kita bisa saksikan betapa tertibnya, ya. Kalau diadakan di negara-negara Eropa atau benua Amerika, ya, begitu kita saksikan, wah, kemenangan satu tim, mabuk-mabukan sampai pagi, terjadi perkelahian, terjadi macam-macam, ya, perbuatan-perbuatan yang mirip-mirip dengan perbuatan hewan, ya.
luar biasa, tapi tidak terjadi di negara muslim. Kenapa? Alkohol tidak boleh, tidak dibolehkan, sehingga tidak terjadi mabuk-mabukan. Ada tim-tim yang menang, tapi tetap ya dalam koridor kesopanan. Gembira boleh, tapi tidak berlebihan. Itulah Islam, ya, mengajarkan kepada kita, ya, dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, hanya menggantungkan diri kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, ya, dan kemudian kita jauhkan anak-anak kita dan diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan syirik. Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Ya bunayya. Jadi wahai anakku, panggilan yang luar biasa. Itu di Al-Quran banyak, ya bunayya. Ya, kita ingat ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya yang Ismail, maka dipanggil anaknya, ya bunayya, ya, wahai anakku, ya, itu adalah panggilan. Inni arafil manami anni adbahuka fandur madataro ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu luar biasa, ya, pelajaran yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah perintah yang luar biasa, apa besarnya, beratnya, menyembelih anaknya sendiri. Tapi karena itu adalah perintah Allah, dilaksanakan. Maka dipanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Jadi kalimat ya bunayya itu panggilan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Maka tadi panggilan ayah kepada anaknya, Luqman kepada anaknya juga ya bunayya, la tusyrik billah. Kalau Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manami anni adbahuka. Saya kok melihat di dalam mimpi saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, wahai Ismail. Inni arafil manami anni adbahuka fandur madataro. Bagaimana pendapatmu? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Maka anak yang soleh, nah ini anak yang soleh, yang dididik dengan soleh oleh Nabi Ibrahim, maka jawabnya adalah ya abatif alma tu'mar, wahai anakku, wahai ayahandaku, perintahkanlah matukmar, apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan melihat aku termasuk orang yang sabar. Maka anak ini adalah investasi, ya. Bapak dan Ibu kita semuanya, ya, sebagian besar diberikan amanah oleh Allah, yaitu titipan anak. Karena itulah maka kewajiban kita itu adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan yang solihah, yang diantaranya mempunyai akidah yang baik, yang kuat, ya, yang benar, yang disaukan dari unsur-unsur perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Dan itu menjadi investasi. Ya, investasi anak itu adalah investasi. Ketika kita sudah meninggal pun anak yang soleh akan bisa mendoakan kita. Kemudian nasihat yang kedua, ya. Yang pertama yaitu la tusrif inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir wa wassaynal insana, ya. Dan Allah mau wawasainal insana, kami wasiatkan kepada manusia, wawasainal insana biwalidayhi, terhadap anak-anaknya, wawasainal insana, agar supaya anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, si ibu telah
mengandung anaknya, ya, selama kandungan, kemudian menyapihnya ketika usia 2 tahun, mengandung dengan penuh ketabahan, dengan penuh. Karena itu ketika pertama agar supaya bertauhid, ya, menyembah kepada Allah, kemudian dijauhkan dari unsur kemusyrikan, maka yang kedua adalah untuk berbakti kepada orang tua. Bapak dan Ibu, berbakti kepada orang tua, ya, itu ditampakkan, ya, ditampakkan keberuntungan ketika kita di dunia. Ya. Bisa kita lihat orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya, beruntung diberikan keluarga yang sakinah, beruntung anak-anaknya anak yang soleh dan solihah, beruntung diberikan kelebihan rezeki, ya, beruntung diberikan kesuksesan di dalam menggapai ilmu. Maka bisa dilihat betapa di belakang itu ada sejarah kehidupan orang itu untuk taat dan patuh kepada orang tua. Dulu di TV, ya, itu ada biografi, ya, biografi seorang konglomerat pribumi, ya, yaitu Tanjung, Bapak Tanjung, ya. Maka biografinya itu selalu, karena TV-nya sendiri, ya, selalu diungkap ke TV. Maka di antara judul adalah ibuku adalah segalanya bagiku, ya. Jadi subjudulnya seperti itu. Saya melihat banyak, baik itu tokoh-tokoh nasional maupun tokoh lokal maupun orang-orang biasa. Saya lihat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, maka pasti ada cerita di bawah, di belakang itu ada cerita betapa baktinya kepada orang tua. Saya katakan kepada anak-anak saya agar supaya berbakti kepada orang tua. Yang paling berbakti kepada orang tua, insya Allah yang akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Inilah bakti kepada orang tua, yaitu Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan kepada kamu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi perintah Allah itu pertama, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Ini perintah pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu memerintahkan kepada kamu untuk menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduma aw kilahuma, apabila kedua orang tua atau salah satu kedua orang tua sudah berusia lanjut dan berada di dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu mengatakan saja, tidak boleh. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma, jangan kamu membentak kepada kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Ya. Di medsos itu luar biasa, ya. Sekarang itu zaman digital, ya Pak, ya. Apapun masuk bisa kita akses, bisa kita lihat. Kejadian di seluruh belahan dunia
saat itu juga bisa. Ya, kita bisa langsung sambungan telepon di negara yang paling jauh. Ya. Tidak hanya itu saja, bisa lihat orangnya berbicara, ya. Tidak hanya suaranya, tapi wajahnya juga. Seluruh kejadian-kejadian apa yang terjadi kemudian bisa kita akses. Ya, karena itulah maka dibutuhkan kemampuan untuk menyaring. Anak-anak kita juga kita ajarkan. Kalau memang konten-konten itu tidak baik, kita ingatkan. Maka kadang-kadang ada kejadian, ya, seorang anak yang kemudian memukuli orang tuanya, seorang anak yang kemudian menuntut orang tuanya. Naudzubillah. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Wala taqul lahuma uffin, saja tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Ya. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, maka diantaranya kita mendoakan, ya, doa anak terhadap orang tua. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa au waladin sholih yata'ulah. Sudah sering kita mendengar, ya, doa anak, kita doakan orang tua kita, ya, mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat kembali yang mulia. Maka insya Allah mendoakan orang tua adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua apabila orang tua sudah tidak ada, ya. Tidak harus kemudian dari kapan saja kita bisa mendoakan orang tua, ya. Kapan saja kita ingat kita mendoakan orang tua, itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang kedua nasihat orang tua, tidak ada kata-kata tidak kepada orang tua, ya. Kecuali apabila orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Apabila orang tuamu menyuruh kamu untuk mensekutukan Allah, ya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi. Ya, jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk terhadap maksiat kepada Allah, termasuk kepada orang tua. Ya, kalau memang orang tua menyuruh kepada kita untuk berbuat maksiat, maka kita bisa tolak, ya. Tetapi dengan cara yang baik. Wa in jahadaka lan tusika bima laysa laka fala tutima wa sahibuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anabel summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, nasihat yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Monggo jenengan lihat, ya, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tidak hanya kelebihan rezeki, tapi juga keluarganya yang sakinah, anak-anaknya yang jadi soleh dan solihah. Panjenengan lihat bahwa dia dulu adalah sangat berbakti kepada orang tua. Karena itulah saya sering dimintai, ya, nasihat perkawinan dan selalu saya tekankan ini, ya, saya tekankan ini, tolong bimbing istrimu untuk taat dan patuh kepada orang tuanya. Kemudian kepada istri, tolong bimbing suamimu untuk taat dan patuh kepada orang tua. Karena keberkahan hidup itu akan terjadi apabila kita berbakti kepada orang tua. Yang kedua, nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sokhrotin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innahu latifun khabir.
Ini nasihat yang ketiga juga dengan ucapan yang luar biasa, ya. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin. Ya. Fatakun fi sokhratin aw fi samawati aw fil adiyati. Wahai anakku, apabila ada suatu perbuatan, sekecil apapun perbuatan itu, berada di atas batu, di langit dan di bumi, ya'ti bihallah, Allah maha tahu, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan itu. Karena itu kita dorong anak-anak kita untuk selalu berbuat baik, meskipun tidak ada yang memberikan apresiasi, tidak ada yang memberikan pujian, ya. Kita dorong anak-anak kita untuk selalu berbuat baik, ya. Di dalam ayat yang lain, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Sekecil apapun atom perbuatan yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Sekecil atom perbuatan yang jelek pasti akan dibalas oleh Allah. Darrah, ya. Maka Allah kemudian berfirman di dalam ayat yang lain, man jaa bil hasanati man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a falaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bersama-sama warga besar Muhammadiyah cabang Banjar ini, di mana Muhammadiyah dengan amal usahanya dalam segala bidang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk berbuat kebaikan, ya, melalui Muhammadiyah, melalui amal-amal usaha Muhammadiyah. Yang punya kemampuan ilmu bisa menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat untuk memberikan taklim ataupun pencerahan kepada warga Muhammadiyah. Yang punya kemampuan organisasi, ya bisa, ya, kemudian ikut sebagai pimpinan cabang ranting ataupun daerah untuk bersama-sama menjariahkan ilmunya, ya, untuk kebaikan Muhammadiyah. Maka yang punya harta bisa diserahkan sebagian untuk amal-amal usaha Muhammadiyah. Kesempatan yang luar biasa, dan itu bukan untuk kepentingan Muhammadiyah. Muhammadiyah memberikan wadah yang seluas-luasnya kepada kita untuk berbuat kebaikan. Man amila sholihan fali nafsihi, ya. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri, ya. Man amila sholihan fali nafsihi. Dados panjenengan kula napa sarengan membangun, membesarkan amal usaha di bidang pendidikan, di bidang dakwah niku boten kangge kepentingan Muhammadiyah semata, tapi kangge kepentingan kula piyambak. Kebaikan yang kita tanam itu adalah untuk diri kita sendiri, ya. Karena itu ini yang menjadi semangat Pak Kaji Mukid, ya, dan teman-teman Ibu-ibu Aisyah menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama berbuat kebaikan, menebar kebaikan. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa. Kebaikan itu akan untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kejelekan, maka sesungguhnya kejelekan itu akan diterima akibatnya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan sesungguhnya Tuhanmu tidak akan berbuat zalim, merugikan hambanya, lil abid, kepada hambanya.
Dados kula panjenengan nggih menawi napa bersama-sama ngajak kesainan menebar kebaikan niku mboten kangge napa sinten tapi kangge kula panjenengan sedaya. Panjenengan bersama-sama, wah ini ada yang perlu dikembangkan ya. Allah sing urun ya, urun itu bukan untuk kepentingan Muhammadiyah tapi juga untuk kita sendiri ya. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas manusia itu ada yang mencatat ya. Malaikat yang mencatat, raqibun atid yang mencatat kebaikan, yang mencatat kejelekan. Malaikat raqib yang mencatat kebaikan, atid yang kebaikan, kejelekan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalia wa man jaa bisayyati fala yujza illa misluha. Ini. Jadi ini luar biasa maha rahman rahimnya Allah. Ibu, bapak menawi panjenengan berbuat kebaikan moko balesani minimal 10 manja abil hasanati, barang siapa yang datang membawa kebaikan falahu asru amsalia, dibalas 10. Nah, jadi malaikat Raqib mencatat kebaikan 10, tiap satu kebaikan dicatat 10. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa misluha. Ya. Dan kemudian barang siapa yang berbuat kejelekan akan dicatat satu kejelekan. Itu pun kalau kita bertobat kepada Allah, insya Allah kejelekan itu akan dihapus. Ya. Ada satu hadis wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min idza adhaba danban kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu wa in zata zatat hatta ta'wa qalbuhu wa dzalika arron kama qala Allah taala bal rona ala qulubi makan yaksibun. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin kula panjenengan sedaya idza adhaba danban, apabila berbuat suatu kesalahan, suatu dosa, kekhilafan, kanat nuqtatun sauda fil qalbi, maka akibat perbuatan dosa yang kita lakukan akan menimbulkan bintik hitam di hati. Ya. Terus kula manusia niku mboten lepas saking kesalahan. Ibu bapak nggih, kila jalan kadang selalu berbuat salah. Maka ketika seseorang itu berbuat salah, nuqtatun sauda fi qalbi, akibat perbuatan salah itu akan menimbulkan bintik-bintik hitam di hati. Faman taba wasta'taba saqula qalbuhu, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, bintik-bintik hitam itu hapus, hatinya menjadi bersih kembali ya. Maka itu tadi disampaikan Pak Mukid ya, kita istighfar setelah sholat ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau yang lebih top lagi ya, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimatihi, walhamdulillahi mislu dalik. Jadi kita rangkep ya, subhanallah adada khalqihi, maha suci Allah sebanyak makhluknya. Jadi kita kita itu kan subhanallah sebanyak makhluknya ya. Jadi kita maha suci Allah sebanyak makhluknya. Makhluk Allah manusia itu lebih dari 10 miliar. Maka itu subhanallah adada khalqi ya, sebanyak makhluknya. Subhanallah adada khalqi, subhanallah subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi ya, keridhaan Allah ya. Itu
luar biasa ya. Karena itulah kalau kita hafal itu kita selalu mengucapkan itu. Maka wa in taba wastataba saqula qalbu, apabila panjenengan kula istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka saqula qalbu, hati kita menjadi benih kembali. Setelah sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan bintik-bintik hitam ten hati kula niki cal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallah, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya ini istighfar dan bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Kemudian di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah mboten nate salah, mboten wonten bintik-bintik hitam di hatinya, mboten nate berbuat dosa, dijaga maksum, terjaga, dijaga dari perbuatan salah dan dosa. Hatinya bersih, bening, tidak ada satupun bintik-bintik hitam. Tapi beliau mengajarkan kepada kita umatnya, wallah, demi Allah, inilah astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksar min sab'ina marrah. Saya ini istighfar, saya bertaubat setiap hari lebih dari 70 kali. Kula panjenengan nun sewu setiap saat berbuat salah, padahal ketika berbuat salah itu hati kita akan menimbulkan bintik hitam akibat perbuatan salah itu. Maka itu kita istighfar ibu-ibu setelah sholat atau di waktu malam hari, astagfirullah ya Allah, mudah-mudahan bintik hitam hilang satu, astagfirullah hilang satu, astagfirullah hilang satu. Wa in taba wastataba saqulakum wa in zakat hatta ta'luwa qalbu. Ya. Tetapi sebaliknya, apabila enggan untuk bertaubat, kemudian terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatan, maka hati manusia itu akan dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Wadhalika arron, itulah yang disebut dengan menutup hati. Kama qala Allah Ta'ala bal rona ala qulubi makan yaksibun. Di dalam Al-Quran disebutkan, tetapi Allah menutup hati manusia akibat perbuatan manusia itu sendiri. Terus hati kita niki Bu, menawi kita berbuat dosa akan menimbulkan bintik-bintik hitam yang menutup di hati kita. Iman itu ada di dalam hati ya. Karena itu maka seseorang yang bergelimang dosa terus menerus dan enggan untuk bertaubat, naudzubillah, maka aras-arasen api sholat, aras-arasen api berbuat kebaikan, aras-arasen, karena hatinya sudah tertutup oleh bintik-bintik hitam. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menawi panjenengan boten saged nggih astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Menawi saged sing langkung panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menawi yang paling panjang niku sayyidul istighfar, yang paling panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Allah faghfir la yaghfiru illa anta ya. Itu adalah sayyidul istighfar. Maka Luqman wanti-wanti kepada anaknya, mendorong kepada anaknya untuk selalu berbuat kebaikan, tidak ada perbuatan yang sia-sia. Ya. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Allah tidak akan, Tuhanmu tidak akan mendolimi. Wah, ini perbuatan baik tapi dicatat jelek, tidak mungkin. Catatan itu nanti akan diberikan kepada kita. Wa wudi alkitab, diberikan catatan itu.
fatarul mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajatu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Iki catatan apa iki? Kok ono kabeh? Kita semuanya nanti akan mendapatkan buku catatan amal perbuatan kita. Ya. Maka itu panjenengan bapak dan ibu yang kadang melihat film atau sinetron, ya sinetron, itu adegannya benar semua. Ya. Kalau silat, ya, itu jurus-jurusnya pas. Itu sudah diulang-ulang, Bu. Ya, kalau ada kesalahan diulang-ulang, itu disebut dengan diedit. Diedit itu diperbaiki. Kalau ada perbuatan yang keliru, cut, ya dibuang, diulangi lagi. Dialog yang keliru diulangi lagi. Kalau sudah tidak keliru, baru itu yang disuguhkan kepada masyarakat supaya kelihatan baik. Maka kehidupan kita ini juga seperti itu. Bagaimana supaya catatan kita itu baik, ya mari kita perbaiki catatan itu, kita edit, yaitu dengan selalu berbuat baik dan kemudian selalu istighfar, minta ampun kepada Allah apabila terjadi kesalahan. Kemudian yang yang keempat, kemudian yang kelima, ya ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Ya, dirikan sholat. Ini kalau sekarang syariah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kita diperintahkan melaksanakan rukun Islam, tidak hanya sholat, ya, tetapi juga puasa, ya, kemudian zakat yang mampu, kemudian haji yang mampu, zakat yang apabila sudah nisab. Bapak dan Ibu, suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, disampaikan, wahai para sahabat, kalau di depan rumah kalian, ya, ada sungai yang mengalir, ya, airnya jernih, sungai yang mengalir, airnya jernih. Kemudian kalian mandi 5 kali sehari. Apakah masih ada kotoran-kotoran yang tertinggal? Itu begitu. Ya. Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, tentunya sudah tidak ada kotoran, bersih. Demikian juga maka sholat itu adalah seperti itu. Ya. Jadi sholat itu membersihkan badan kita, ya, sebagaimana kita mandi. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ya. Jadi sholat itu tanha, menahan diri kita dari perbuatan fahsa dan mungkar. Ya. Ada guyonan yang keliru, Bu, ya, tapi ini sebetulnya ejekan yang keliru. STMJ, ya. STMJ, nopo STMJ? Sholat, ya, terus maksiat jalan. Kalau sholat kita benar, insya Allah maksiat berhenti. Ya. Jadi bukan sholatnya ya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Kalau sholat kita benar sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasul, as'inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa menahan perbuatan fahsa dan mungkar. Sehingga kalau sholat kita benar, kita hayapi sholat kita, ya, benar sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan Rasulullah, maka sholat itu bisa menjaga diri kita dari perbuatan fahsa dan mungkar. Ya. Maka tidak mungkin, ya, kalau sholat kita benar, kalau seseorang masih berbuat fahsa wal munkar, sudah sholat, maka sholatnya perlu terus disempurnakan, ya, sehingga tidak mungkin STMJ sholatnya jalan kok maksiatnya terus, sholatnya terus, maksiatnya jalan terus.
Ya, karena sholat itu adalah tanha, menahan diri kita dari perbuatan faksa wal mungkar. Maka itu nasihat Luqman yang kelima adalah untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, dalam konteks syariah yang dibawa oleh Rasulullah sekarang, ya kita melaksanakan rukun Islam. Tidak hanya sholat, tapi juga berpuasa, membayar zakat, dan juga melaksanakan haji dan perintah-perintah yang lain. Kemudian yang keenam, yaitu kelima, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Muhammadiyah sejak awal itu mendasarkan pada surat Ali Imran ayat berapa? 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 itu diilhami pada surat Ali Imran ayat 104. Jadilah kamu wal takum ummah, sekelompok manusia yang selalu mengingatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh perbuatan baik ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, itulah yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, masing-masing punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika bapak dan ibu kita, ya, ketika kita mengajak kepada seseorang kepada kebaikan, itu pada hakikatnya kita mengingatkan kepada diri sendiri. Ya. Jadi umpamanya ada teman tetangga atau keluarga yang tidak pernah sholat, kita ajak sholat, berarti sebetulnya kita mengingatkan pada diri kita sendiri untuk selalu berbuat apa yang kita omongkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, dosa besar apa yang kamu diucapkan tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam itu adalah sabar. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wasbir 'ala ma asobak. Sabar terhadap musibah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Manusia ini selalu diuji oleh Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Jadi hidup itu sebetulnya ujian, Bu. Ya. Setiap detik, setiap saat ujian. Ujiannya ada dua macam. Ujian dengan karunia dan ujian dengan musibah. Apabila yang kita harapkan itu datang, itu namanya karunia. Apabila yang tidak kita harapkan datang, itu namanya musibah. Tetapi karunia dan musibah itu selalu silih berganti. Ya. Ujian, cobaan, ya, dan karunia itu selalu silih berganti. Karena itulah Allah memberikan arahan apabila karunia harus bersyukur. Tadi disebutkan, ya, untuk bersyukur, ya, yaitu apabila dapat karunia bersyukur, ya, karena Allah akan menambah karunia itu apabila kita bersyukur. Walanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila kena musibah, kami ini milik Allah,
akan kembali kepada Allah. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, sabar itu ada 3 ya, sabar itu ada 3. Pertama, sabar terhadap musibah ya. Jadi apapun musibah yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Man arafallahu azalat tumah faqala kullu fi'li bil hikmah. Semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Tidak boleh kita sebagai muslim suudzon kepada Allah, tidak boleh. Wah, saya ini sudah jaga kesehatan kok masih sakit ya. Allah itu tidak adil, saya kok diberikan sakit terus. Tidak boleh. Jadi suudzon kepada Allah, faqala kullu fi'lihi bil hikmah. Karena apapun yang diputuskan oleh Allah, maka itu ada hikmah di balik itu. Ya, karena itu sabar terhadap musibah. Kemudian yang kedua, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Panjenengan bapak-bapak ibu bendino tekone masjid, ya, bendino sholat. Ya. Kita itu adalah tidak hanya perintah, sholat itu adalah kebutuhan ya. Kalau jasmani kita butuh makan, maka ukhrawi kita butuh untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu adalah kebutuhan rohani. Kita sabar sampai kapan ya? Sampai kita kembali kepada Allah. Kemudian sabar yang ketiga yaitu untuk untuk menjauhi perbuatan maksiat. Kita jauhi perbuatan maksiat, sabar sampai kapan? Ya sampai kita meninggal. Ya. Sampai kapan kita menjauhi perbuatan maksiat? Ya sampai kita meninggal. Kemudian yang ketujuh, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha inna wala yuhibbu kulla muhtalin fakur. Tidak boleh sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Karena itulah maka kita diingatkan untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang kita puji itu Allah, bukan kita memuji kepada kita, tapi kita memuji kepada Allah. Karena hakikat keberhasilan, hakikat karunia, hakikat nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah bukan semata-mata karena kehebatan kita, tetapi adalah karena rahmat Allah. Ya. Maka kenapa Korun dan harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah? Karena ketika Korun ditanyai, wahai Korun, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Oh, ini karena kehebatan saya sendiri. Ini karena profesionalisme saya, karena kehebatan saya. Nah ini padahal keberhasilan dalam bidang apapun itu adalah karena Allah. Kita memuji kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu tadi waqsid fi masyika waqtud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir, yaitu rendah hati ya, karena kita semuanya ini adalah makhluk yang lemah ya, apapun itu adalah karena kehendak Allah, tetapi kita wajib berusaha ya. Tadi Ketua Jatam tadi ya, Pak Mumin mengingatkan kita untuk kita semangat ya di dalam keberhasilan menata ekonomi ya. Jadi itu memang kita diberikan oleh Allah kemampuan-kemampuan yang kita tidak bisa menyerah begitu saja ya, karena wa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah diri kita sendiri kalau kita tidak berusaha merubah diri kita sendiri. Karena itulah maka Muhammadiyah juga mendirikan Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah. Tidak hanya petani saja, peternak dan dalam bidang perikanan sama-sama
DNA Muhammadiyah itu adalah DNA entrepreneur. Ya. Aslinya dulu Muhammadiyah, para pendiri Muhammadiyah itu adalah kaum entrepreneur, ya, pengusaha-pengusaha yang kemudian berusaha, ya. Di samping itu kemudian berdakwah, ya. Karena itulah maka 6-7 tahun terakhir ini kita giatkan semangat untuk berusaha, ya. Tadi diberikan contoh di cabang Palang sudah mendirikan 2 surya, fastabiqul khairat, ya. Kita berlomba-lomba, mudah-mudahan cabang-cabang yang lain juga bisa mendirikan unit-unit usaha yang itu niatnya adalah untuk kebaikan. Nah, niatnya untuk kebaikan. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah selalu menebar kebaikan melalui amal usaha, ya, amal usaha. Jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan meninggikan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan upaya untuk meninggikan dan menegakkan agama Islam itu melalui amal usaha. Amal usaha di dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Kemudian alhamdulillah Pak Ibu, saya berbangga sekali dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Zainal dan juga segenap asatid yang demikian gigih, ya, membina anak-anak kita, ya, melalui MBS ini, sehingga itu adalah merupakan jariah dan nantinya itu adalah merupakan kader-kader Muhammadiyah di masa depan. Karena itu mari kita dorong semuanya, ya, arahkan anak-anak kita untuk betul-betul, ya, mensukseskan program MBS ini, ya. Ada anak warga kita masukkan, ya. Kita didik anak-anak kita supaya nantinya 4, Pak, mempunyai akidah yang kuat, yang benar, dijauhkan dari khurafat, dari syirik, kemudian mempunyai akhlak yang mulia, yang baik sesuai dengan tuntunan yang telah ditentukan Rasulullah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan ibadah yang baik, ya. Gak nambah-nambahi, gak ngurang-ngurangi. Pengertian ibadah itu apa? Al ibadatu at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wa sinafi nawawihi wal amalu bima adina bihi syari. Niku rumusan ibadah yang sudah dirumuskan oleh majelis tarjih, ya. Jadi tarjih merumuskan ibadah itu adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Wal amalu bima adina bisai, dan mengerjakan apa yang dibolehkan. Itu ibadah. Maka ibadah yang baik, ndak nambah-nambahin, ndak ngurang-ngurangi. Karena apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan dalam peribadatan yang tidak ada contohnya, maka tidak akan diterima. Kemudian yang keempat adalah muamalah dunyawiyah, yaitu pergaulan dunia, yaitu di mana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menebar kebaikan dengan merubah nasib kita, ya, merubah keadaan sehingga menjadi lebih baik. 4 inilah yang menjadi sasaran Muhammadiyah, yaitu agar supaya kita dan anak-anak kita, dan juga sangat relevan dengan nasihat Luqman tadi, mari kita jaga akidah diri kita, anak kita. Sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya sendiri, jangan sampai terpelosok kepada perbuatan kemusyrikan, ya. Hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong, ya. Kita, Allah maha segala-galanya. Ada apa saja, wasta'inu bisobri wassalah. Kalau ada masalah, bangun malam, ya Allah, minta kepada Allah. Wasta'inu bisobri, dengan sabar, wassalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Kemudian kita jaga akhlak anak-anak kita, diri kita, akidah, ibadahnya kita perbaiki, ya.
dipas-pasno ya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Dan kemudian masalah duniawiyah antum a'mal, kata baginda Rasulullah, urusan dunia kamu lebih tahu ya. Semua dihalalkan. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Di dalam bidang agama tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Tetapi dalam bidang muamalah, al aslu fil muamalah al ibahah. Semua dibolehkan. Makanan semua boleh ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Tetapi yang tidak dibolehkan kecuali hanya 4. Innama harrama alaikumul maitata, maitah yaitu bangkai, wadam darah, walahmal khinzir babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih karena Allah. Kemudian ditambah hadis ya, kecuali bangkai, air laut yaitu ikan, wa tauhuru ma'uhu al-khilu maitatuhu. Bangkai laut, air laut itu suci. Jadi bapak dan ibu yang bapak-bapak yang melaut, air laut itu suci. Wa tauhuru ma'uhu al-khilu maitatuhu. Dan kemudian bangkainya adalah suci. Kemudian dalam hadis yang 2 bangkai yang suci yang halal yaitu ikan dan belalang, dan kemudian hati dan limpa ya. Kemudian yang diharamkan binatang yang buas dan binatang yang bercakar. Nah, ini adalah mari kita kajian-kajian itu tetap kita hidupkan, Bu. Karena apa? Yaitu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki hambanya itu baik, maka dimudahkan, disenangkan. Panjenengan senang datang mengikuti kajian, seneng aku mempelajari agama, seneng. Itu tanda Allah menjadikan kita orang yang baik, karena dengan tahu kita bisa melaksanakan. Saya kira ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf pas 1 jam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.